Di perjalananku naik ke gunung untuk mencari ramuan obat, aku menemukan seorang pria yang sekujur tubuhnya penuh luka. Aku membawanya pulang ke desa dan merawatnya dengan sepenuh hati. Sampai para pengawalnya datang mencarinya untuk kembali ke istana. Barulah aku tahu bahwa dia adalah seorang putra mahkota. Sebelum pergi, dia berkata, pria dan wanita lajang yang tinggal di bawah satu atap, takutnya akan merusak kehormatan Nona. Karena masalah ini bermula dari diriku. Sudah sepantasnya aku menikahi Nona. Begitulah, dengan lugunya aku ikut bersamanya meninggalkan desa. Tanpa aku ketahui, di ibu kota, ada seorang teman masa kecil yang menanti kepulangannya. Wanita itu mendengar tentang hubungan kami. Namun dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya diam-diam mengambil barang yang pernah diberikan putra mahkota kepadanya, yaitu sebuah kantong wewangian, lalu memberikannya padaku. Dia juga memakaikan gaun pengantin ke tubuhku dengan tangannya sendiri, dan menuntunku naik ke tandu pengantin. Awalnya, aku mengira mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain, dan hari-hariku akan berlalu dengan damai seperti ini. Namun, tak lama setelah pernikahan kami, dia mendapat titah untuk maju ke medan perang. Dan pada akhirnya, gugur di medan laga. Sebelum menghembuskan napas terakhir, dia menitipkan surat wasiatnya. Di dalamnya tertulis, di sepanjang hidupku ini, aku terbebani oleh utang nyawa padamu, hingga membuatku tak bisa menikahinya. Sungguh, aku sangat berutang banyak padanya. Jika memang ada kehidupan selanjutnya, semoga kita bisa hidup tenang di jalan masing-masing, dan tidak pernah saling mengganggu lagi. Setiap kata-katanya terasa bagaikan sayatan pisau. Barulah aku tersadar, orang yang dicintainya ternyata bukanlah diriku. Dengan hati yang hancur dan putus asa, aku menerobos sendirian ke tengah pasukan pemberontak, hanya demi mencari kematian untuk mengakhiri penderitaan ini. Tapi siapa sangka, aku malah terlahir kembali. Aku diam-diam menyiapkan ramuan obat dan menyelamatkannya. Kemudian, berbekal ingatan dari masa lalu, aku mencari suara sinyal dari tubuhnya. Aku menarik pelatuknya, dan tanpa ragu menyalakannya. Kembang api sinyal itu pun meledak di udara. Lalu, kubuang pemicu yang ada di tanganku. Dengan wajah datar, aku menepuk-nepuk debu di telapak tanganku. Tak lama, terdengar suara derap kuda yang bergegas mendekat dari kejauhan. Beberapa bayangan hitam melompat turun bagaikan hantu. Ujung pedang seketika menempel di leherku. Siapa kau? Orang yang menyelamatkannya. Pemimpin pengawal, Lin Yuanzheng, memiringkan kepalanya. Bawahannya segera menggeledah kotak obatku. Di dalam kotak itu hanya ada tanaman herbal biasa, tak ada yang mencurigakan. Nona sungguh mulia. Ini sebagai uang muka. Setelah Yang Mulia kembali ke istana dengan selamat, pasti akan ada imbalan yang jauh lebih besar. Aku menyelamatkan nyawa, bukan demi harta. Lalu, apa yang Nona inginkan? Jabatan, atau gelar kehormatan? Apa yang kuinginkan, tak akan bisa kalian berikan. Aku hanya ingin hidup yang tenang dan bersih. Menggunakan ilmu medisku untuk menolong semua orang. Bukan malah terjebak di dalam istana yang kelam. Tepat pada saat itu, Xiao Jinkeng sadar. Yang Mulia, Anda sudah sadar. Kuangkat kotak obatku dan bersiap untuk pergi. Namun, langkahku dihentikan oleh Xiao Jinkeng. Kau, yang menyelamatkanku. Hanya kebetulan saja. Aku menundukkan pandanganku. Enggan menatapnya. Pria dan wanita berduaan. Kita baru saja. Apa yang ingin Anda katakan, Yang Mulia? Aku sudah menodai kehormatanmu. Tentu aku harus bertanggung jawab. Kehormatanku. Aku sendiri yang menentukannya. Hal itu tidak pernah, dan tidak seharusnya ditentukan oleh laki-laki manapun. Yang Mulia adalah orang yang sangat penting. Nyawa Anda adalah milik negara. Di ibu kota, pasti ada wanita yang lebih pantas sedang menunggu Anda. Jangan karena wanita gunung sepertiku, Anda malah mengecewakan orang yang menanti Anda. Setelah berkata begitu, aku langsung berbalik dan pergi. Kali ini tanpa ragu sedikit pun. Kukira, aku bisa benar-benar lari darinya. Tapi baru beberapa langkah aku berjalan, angin pedang yang tajam kembali menyambar dari belakang. Itu Lin Yuanzheng. Mata pedangnya melintang tegak, menghalangi jalanku. Tahan langkahmu, Nona. Sebelum Yang Mulia benar-benar sadar, dan memastikan kau tidak berbahaya. Kau tidak boleh pergi dari sini. Tidak ada lagi nada menyelidik dalam suaranya. Yang tersisa hanyalah nada memerintah. Bagaimana kalau aku tetap mau pergi, tegasku. Sorot mata Lin Yuanzheng mendadak menajam. Tangannya mencengkeram gagang pedang semakin erat. Udara terasa membeku seketika. Tepat pada saat itu, terdengar derap langkah kuda memburu dari kejauhan.
Kak Jin Kang. Itu dia, Liu Mengyan. Kak King Feng. Kakak tidak apa-apa. Kakak membuatku setengah mati ketakutan. Xiao Jin Kang sama sekali tidak menjawab. Tatapannya masih terpaku lekat padaku. Liu Mengyan menyadari tatapan kosong pria itu. Ia mengikuti arah pandangnya dan melihatku. Sorot mata wanita itu langsung berubah sinis. Siapa dia? Menjawab Nona Liu. Nona ini adalah penyelamat nyawa yang mulia. Oh, ternyata seorang tabib wanita. Pasti sangat melelahkan bagimu. Wanita itu kemudian meloloskan sebuah gelang giok berwarna indah dari pergelangannya. Lalu menyodorkannya padaku. Anggap ini sebagai hadiah untukmu, Nona. Sebagai tanda terima kasih dariku. Tidak perlu, aku menyelamatkan nyawa. Murni dengan ilmu pengobatanku. Bukan untuk mengemis sedekah. Wajah Liu Mengyan seketika berubah masam. Namun dengan cepat, ia kembali memasang raut wajah lembutnya. Ah, Nona salah paham. Aku hanya murni ingin berterima kasih. Atau jangan-jangan, yang Nona inginkan lebih dari sekadar giok ini. Kudengar, ada beberapa wanita jelata. Selalu saja suka pakai segala cara demi menjilat penguasa. Bersandar pada kekuasaan memang bisa membuatmu melesat ke langit. Tapi ladangku, aku sudah punya milikku sendiri. Ilmu medis Nona memang sangat berharga. Tapi kekuasaanlah yang menjadi penentu utamanya. Mengapa tidak mencari masa depan yang cerah saja? Masa depanku ada di antara bukit dan tanaman obat. Ada pada pasien-pasienku. Bukan di istana kerajaan. Apalagi di halaman belakang pria manapun. Lancang. Apa kau tahu sedang bicara dengan siapa? Apa kau tahu pria yang kau sebutkan barusan adalah putra mahkota saat ini? Justru karena dia adalah putra mahkota, dia harusnya lebih menjaga jarak dengan rakyat jelata dari pegunungan sepertiku. Aku menatap Xiao Jin Kang yang sedari tadi terdiam. Cukup lama hingga akhirnya terdengar suara berat memanggil, Li Yuanzheng. Biarkan dia pergi. Baik, Yang Mulia. Aku tidak lagi ragu sedikit pun. Melangkah mantap menuju hutan lebat di depanku. Tanpa ada lagi yang menghalangi dari belakang. Hari-hari berlalu layaknya aliran sungai di pegunungan. Mengalir pergi tanpa suara. Dalam waktu 3 tahun, aku telah menjelajahi 17 desa di wilayah selatan. Dan menyembuhkan 342 pasien. Kotak obatku juga terasa semakin berat. Jarum perak di dalamnya sudah kuganti sampai 3 kali. Reputasiku pun berubah, dari sekadar tabib biasa menjadi tabib dewali. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar apapun tentang putra mahkota. Kalau dihitung-hitung, dia pasti sudah lama melangsungkan pernikahan. Dan hidup bahagia bersama Liu Mengyan. Baguslah kalau begitu. Lagi pula, kami memang berasal dari dunia yang berbeda. Hingga pada musim gugur tahun ini, peperangan pecah di perbatasan. Pasukan musuh dari utara berhasil menjebol gerbang Yanmen, dan api peperangan pun terus berkobar. Pada bulan 3, desa tempatku tinggal mulai merekrut tentara besar-besaran. Korban luka pun semakin banyak berdatangan. Aku sangat sibuk sampai rasanya kakiku tidak menjejak tanah. Api di tungku gantung terus menyala sepanjang malam. Hingga pada hari itu, seorang pria berbaju zirah berjalan masuk. Itu adalah Jenderal Chen, komandan penjaga wilayah ini. Pengawal pribadinya berjalan di belakang, membawa sebuah tandu. Tabib Li, apa ada cara untuk menolongnya? Tatapanku tertuju pada tandu itu. Ada seorang prajurit muda di sana. Perutnya tertembus anak panah. Lukanya sudah membusuk. Badannya demam tinggi, napasnya tersengal-sengal. Tabib militer yang datang bersamanya hanya menggelengkan kepala. Hah, sudah tidak ada harapan. Namun aku diam saja. Aku langsung mulai meracik obat. Kemudian membersihkan lukanya. Mengoleskan obat dan menjahitnya. 1 jam lagi, minumkan obat ini padanya. Kalau demamnya turun, dia akan selamat. Semua orang di ruangan itu tersentak kaget. Jenderal Chen bahkan langsung berlutut di tanah. Tabib Dewa, aku memohon padamu, demi puluhan ribu prajurit di luar gerbang Yanmen. Ikutlah berperang bersamaku. Jadilah tabib militer kami. Prajuritku adalah pemuda-pemuda kebanggaan orang tua mereka. Mereka boleh gugur di medan tempur. Tapi aku sungguh tidak tega melihat mereka terbaring di tenda medis. Mati perlahan karena menahan sakit. Hatiku bergetar hebat mendengarnya. Baiklah. Aku bersedia. Pada hari-hari berikutnya, aku hanya tidur 4 jam setiap harinya. Tanganku selalu bau darah, seakan tidak pernah bisa dicuci bersih. Aku menyelamatkan semakin banyak nyawa. Sampai-sampai aku sendiri lupa jumlahnya.
Para prajurit mulai menjulukiku musuh dewa kematian. Maksudnya, Raja Neraka pun akan pusing kalau melihatku. Karena aku selalu berhasil merebut nyawa dari genggamannya. Dari seorang tabib wanita biasa. Aku perlahan diangkat menjadi kepala tabib militer untuk 3 pasukan. Membawahi ratusan tabib militer lainnya. Sampai pada hari itu. Tabib Li, cepat selamatkan dia. Utusan yang datang. Membawaku bergegas melewati jalanan berliku, menuju tenda beratap emas. Di dalam tenda besar itu, Xiao Jinkeng terbaring di atas ranjang. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dadanya tertembus anak panah. Ujung panahnya beracun. Para tabib istana hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tak berdaya. Aku melangkah maju. Wajah tampannya kini tampak begitu pucat dan rapuh. Aku menjulurkan tangan, membuka kerah bajunya. Lukanya sudah menghitam. Memancarkan aura kematian. Racunnya telah menyebar ke urat nadinya. Butuh teratai salju Tianshan untuk membersihkan racun ini. Jika tidak, nyawanya takkan tertolong. Teratai salju Tianshan. Itu adalah obat suci di atas tebing curam. Apalagi badai salju sedang menutupi gunung sekarang. Bagaimana mungkin kita bisa mengambilnya? Aku yang akan pergi mencarinya. Ucapku singkat. Lalu langsung berbalik pergi. Li Guan, kau hanya seorang wanita, bagaimana bisa ke sana? Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Karena cuma aku yang tahu bentuknya. Dan juga karena cuma aku yang tahu. Di tebing berbahaya mana? Satu-satunya tanaman yang ia butuhkan itu mekar. Di kehidupan sebelumnya, panah beracun inilah yang merenggut nyawanya. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkannya mati lagi. Bukan demi cinta. Tapi karena seluruh prajurit sangat membutuhkan. Panglima mereka. Rakyat Yazu membutuhkan putra mahkota mereka. Dan aku adalah seorang tabib. Menyelamatkan nyawa adalah tugas utamaku. Aku membawa tali dan alat panen obat. Menghilang sendirian di tengah badai salju yang lebat. Angin gunung bersalju menyayat wajahku seperti pisau. Es di bawah kakiku bisa retak kapan saja. Aku terjatuh sampai 3 kali. Yang paling parah, seluruh tubuhku sempat bergelantungan di udara. Hanya bergantung pada seutas akar kering demi bertahan hidup. Tanganku sudah hancur dan berdarah-darah karena tergores batu dan es. Tapi saat aku melihat sesuatu yang bergoyang di tengah badai salju, warna putih yang suci itu, aku tersenyum, dan saat aku kembali membawa teratai salju itu, ini sudah hari ketiga. Pagi-pagi sekali, saat baru tiba di luar tenda. Langsung terdengar suara tangisan histeris Liu Mengyan dari dalam. Kakak, bangunlah. Lihat aku. Aku menyibakkan tirai dan masuk ke dalam. Gadis bergaun mewah itu sedang berlutut di sisi ranjang. Sementara demam Xiao Jinkeng semakin parah. Aku mengeluarkan teratai salju dan menyuruh asisten tabib pergi merebusnya. Liu Mengyan langsung berteriak, "Siapa kau? Beraninya masuk ke sini? Kalau mau dia tetap hidup, tutup mulutmu." Tubuhnya gemetar menahan amarah. Tapi dia tidak berani bicara lagi. Aku berjalan ke tepi ranjang. Menjulurkan tangan menyentuh dahi Xiao Jinkeng. Bibirnya menggumamkan sesuatu dengan lemah dan tidak jelas. Jangan pergi, tubuhku mendadak kaku. Apakah dia juga terlahir kembali? Pikiran ini bagaikan sambaran petir yang meledak hebat di dalam kepalaku. Aku segera menggeleng, tidak mungkin. Dia pasti cuma mengigau karena demam tinggi. Saat itu, asisten tabib membawa semangkuk cairan obat pekat. Lalu berjalan masuk dengan sangat hati-hati. Tabib Li, obatnya sudah selesai direbus. Aroma pahit yang menyengat seketika memenuhi seluruh tenda. Aku mengambil mangkuk obat itu dan mendekat ke ranjang. Melihat itu, Liu Mengyan langsung mengamuk. Kau mau meminumkan apa pada kakak Jinkeng? Kau mau meracuninya? Teratai salju. Obat penyelamat nyawa. Aku malas meladeni omong kosongnya. Dan hanya melontarkan kata-kata itu dengan dingin. Mana ku tahu apa niat busukmu. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, aku akan memenggal kepalamu. Keluar sekarang, dan tunggu di luar. Aku akan melakukan akupuntur pada Yang Mulia, sangat pantang ada gangguan. Jika karena keributanmu ini, membuat tusukan jarumku meleset walau hanya setitik, nyawa Yang Mulia akan jadi tanggunganmu. Tubuh Liu Mengyan gemetar menahan amarah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku menjatuhkan ultimatum terakhir. Pada akhirnya, dia terpaksa pergi dari sana dengan raut wajah kesal. Aku mengambil kembali mangkuk obat itu.
Perlahan membuka bibir Xiao Jinkeng yang kering dan pecah-pecah dengan ujung sendok. Lalu menyuapkan ramuan penyelamat nyawa itu, sesendok demi sesendok. Hingga habis kusuapkan padanya. Dari balik pakaian, aku mengeluarkan jarum perak pusaka yang selalu kubawa. Jarum itu memancarkan kilau dingin di bawah cahaya lilin. Aku menahan napas, dan mulai menusukkan jarum dengan sangat teliti. 32 jarum perak telah tertancap seluruhnya. Keringat dingin kini membasahi seluruh wajahku. Aku menarik tanganku dan menatapnya dalam diam. Berhasil atau tidaknya, semua bergantung pada saat ini. Angin menderu kencang di luar jendela. Waktu terus berlalu, sedikit demi sedikit. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Bulu mata pria yang terbaring di ranjang itu tiba-tiba bergetar. Dia perlahan membuka matanya. Yang mulia, Anda sudah sadar. Aku berbalik, hendak memanggil tabib istana di luar tenda. Namun dari arah belakang, terdengar suaranya yang parau dan lemah. Kau, yang menyelamatkanku. Hamba, Ali. Memberi hormat pada Yang Mulia Putra Mahkota. Tenda itu tiba-tiba diliputi keheningan yang mencekam. Cukup lama berlalu, barulah dia memaksakan diri untuk bicara. Kenapa kau ada di sini? Menjawab Yang Mulia, hamba datang atas perintah Jenderal Chen untuk bertugas sebagai kepala tabib bagi seluruh pasukan militer. Dia sepertinya masih ingin menanyakan sesuatu. Tapi tirai tenda mendadak disingkap dengan kasar. Kak Ki Hang. Akhirnya kakak sadar juga. Kakak benar-benar membuatku mati ketakutan. Xiao Jinkeng mengerutkan keningnya. Dia menarik perlahan tangannya. Lepas dari genggaman Liu Mengyan. Liu Mengyan menatap kosong ke arah tangannya yang kini terhempas. Lalu menatap Xiao Jinkeng dengan raut wajah tak percaya. Namun tatapan Xiao Jinkeng justru tertuju lurus ke arahku. Karena Yang Mulia sudah sadar. Nona Liu, silakan lanjut merawat beliau dengan baik. Hamba mohon undur diri. Tunggu, apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Langkahku terhenti. Membelakanginya, tanpa menoleh sedikit pun. Apa Yang Mulia punya perintah lain? Kak Jinkeng, jangan sampai kakak ditipunya. Perempuan itu pasti pakai ilmu sihir kotor. Tadi saja dia mengusirku keluar. Biar bisa berduaan saja denganmu. Siapa yang tahu apa niat busuknya? Liu Mengyan. Siapa yang mengizinkanmu berteriak-teriak di tendaku ini? Aku cuma mengkhawatirkanmu. Xiao Jinkeng tak lagi menatapnya. Tatapannya kembali terkunci padaku. Kepala tabib militer. Ali telah berjasa menyelamatkan nyawaku. Beri dia hadiah 1000 tael emas. Berikan medali emas dan pedang perintah ini. Membawa pedang ini, sama dengan kehadiranku sendiri. Liu Mengyan terbelalak tak percaya. Seolah baru saja mendengar dongeng yang tak masuk akal. Sementara aku, tiba-tiba merasakan degup jantungku bergetar. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Aku menyembunyikan semua perasaanku di balik tatapanku. Lalu langsung berlutut di tanah. Menerima medali emas bermotif naga itu. Hamba menerima titah ini. Terima kasih, Yang Mulia. Bagus. Xiao Jinkeng tampak puas. Dia menoleh pada Liu Mengyan yang wajahnya sudah pucat pasi. Nona Liu pasti kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Pasti butuh istirahat. Lin Yuanzheng, kirim pasukan untuk mengawal Nona Liu kembali ke balai pengobatan untuk istirahat. Tanpa perintahku. Jangan biarkan dia menginjakkan kaki selangkah pun di tenda utama ini. Yang Mulia. Tega sekali kau melakukan ini padaku. Hanya demi perempuan yang tidak jelas asal-usulnya ini. Kau bahkan Nona Liu, silakan keluar. Lin Yuanzheng bertindak tanpa ragu. Liu Mengyan tidak berkutik. Terpaksa mengikutinya keluar dari tenda. Kini, di dalam tenda ini hanya tersisa kami berdua. Aku menggenggam medali emas yang terasa membakar tangan ini. Dan hanya ingin segera pergi dari sini. Xiao Jinkeng berbalik menatapku. Kemarilah, Hali. Luka di tubuhmu itu, kenapa bisa begini? Dia menyingkap lengan bajuku. Pandangannya jatuh pada lengan dan tanganku yang terbuka. Serta punggung tanganku. Secara refleks, aku menarik tanganku kembali ke dalam lengan baju. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Luka kecil, dia mengulanginya dengan suara pelan. Dalam suaranya, terdengar nada amarah yang tertahan. Apa kau tahu betapa berbahayanya tebing Tianshan itu? Selama ribuan tahun, pencari obat yang jatuh ke sana hancur tanpa sisa. Hanya demi aku. Apa ini sepadan? Yang Mulia bercanda. Yang hamba selamatkan adalah putra mahkota kebanggaan dinasti Zhou yang agung. Pilar utama bagi ratusan ribu prajurit di perbatasan utara. Demi negara, tentu sepadan.
Tapi demi pribadi, tidak sama sekali. Raut wajah Xiao Jinkeng setelah aku mengucapkan kata-kata itu langsung menjadi sangat gelap. Dia menatapku dengan tajam, seolah ada badai yang bergejolak di matanya. Pada akhirnya, aku memberi hormat padanya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari tenda. Kali ini, dia tidak memanggilku lagi. Angin malam berhembus membawa hawa dingin. Namun, aku merasakan tusukan rasa dingin yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kembali ke tenda kecilku. Aku melempar medali emas itu ke atas meja dan menuangkan secangkir teh dingin untuk diriku sendiri. Sikap Xiao Jinkeng sungguh sangat aneh. Sikapnya pada Liu Mengyan, sikapnya padaku, dan panggilan Ali tadi. Semuanya seperti duri yang menusuk tepat di jantungku, membuatku sama sekali tak bisa tenang. Tepat pada saat itu, terdengar suara Lin Yuanzheng dari luar tenda. "Tabib Li, apa kau di dalam?" Aku mengerutkan kening. "Ada apa?" tanyaku. Yang Mulia terbangun dan bilang tidak nafsu makan. Beliau hanya ingin makan camilan yang ringan. Tirai tenda pun disingkap. Dia menyodorkan sebuah kotak kayu cendana ungu yang sangat cantik. "Ini adalah hadiah dari Yang Mulia untukmu." Beliau bilang, "Ini sebagai tanda terima kasih atas kerja kerasmu mencari obat." Aku tidak akan menerima hadiah dari Yang Mulia. Tadi aku sudah mendapatkan upahku. "Silakan kembali, Komandan Lin." Yang Mulia berpesan. "Kau pasti akan menerimanya." Dia membuka tutup kotak itu. Aroma wangi bunga osmanthus seketika menguar keluar. Mataku sontak membelalak kaget. Ternyata, itu kue osmanthus. Di kehidupan sebelumnya, saat hari ulang tahun Xiao Jinkeng, aku membuatkan kue osmanthus ini dengan tanganku sendiri untuknya. Tapi dia sama sekali tidak meliriknya, dan malah memberikannya kepada para pelayan. Dia berbalik dan mengambil semangkuk mie panjang umur biasa pemberian Liu Mengyan, lalu memakannya sampai habis tak bersisa. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menyentuh kue osmanthus. Tapi sekarang, dia malah menyuruh orang mengirimkan kue osmanthus, dan bilang aku pasti akan menerimanya. Dia pasti juga terlahir kembali. Pikiran ini bagaikan tanaman rambat yang tumbuh liar. Seketika melilit jantungku dengan sangat erat, membuatku sesak napas. Melihatku terdiam cukup lama, Komandan Lin Yuanzheng memanggilku dengan hati-hati. "Bawa kembali." Komandan Lin Yuanzheng tertegun. "Tolong sampaikan pesanku pada putra mahkota, Komandan Lin. Katakan pada Yang Mulia, kalau hamba sedang tidak enak badan dan tidak bisa mencium aroma bunga osmanthus. Barang semahal ini sebaiknya disimpan untuk orang yang pantas menikmatinya saja." Lin Yuanzheng baru saja ingin membujukku lagi. Namun tiba-tiba terdengar suara pria yang dingin. "Hadiah ini, biar aku sendiri yang mengantarnya." "Yang Mulia, kenapa Anda keluar? Luka Anda?" "Keluar." Xiao Jinkeng sama sekali tidak menatapnya, dan hanya melontarkan kata itu. Dia melangkah perlahan, selangkah demi selangkah, tepat ke hadapanku. Dia menghempaskan 10 kotak itu dengan keras ke atas mejaku. "Kenapa tidak kau terima? Bawahan ini memang sedang tidak enak badan karena perbedaan cuaca, dan tidak tahan dengan baunya. Kau bisa membodohi Lin Yuanzheng. Tapi apa kau pikir bisa membodohiku?" Dia mengulurkan tangan dan tiba-tiba mencengkeram daguku dengan kasar. "Atau jangan-jangan harus kau sendiri yang membuatnya?" Aku seketika mematung. Ternyata dia juga ingat. Aku menatap wajahnya yang berada tepat di depan mataku. Tapi hatiku sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Yang Mulia baru saja sembuh dari sakit parah. Tidak baik untuk marah-marah, apalagi melantur tidak karuan. Amarah di matanya kini memuncak. Dia dengan kasar meraih dan mencengkeram pergelangan tanganku. Aku mengernyit kesakitan, tapi menahan suara. Hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Yang Mulia, tolong jaga sikap Anda." Tapi dia malah bersikap seolah baru mendengar lelucon yang paling lucu. "Ali, sampai kapan kau mau berpura-pura di hadapanku?" Aku membalas pertanyaannya dengan tenang. Bawahan ini tidak mengerti apa maksud Yang Mulia. Dia tertawa saking marahnya. "Kue bunga osmanthus itu, saat aku berada di tenda militer pusat, dan panggilan nama Ali dari dalam tenda utama itu. Kau berani bilang kalau kau tidak tahu apa-apa?" Dia akhirnya berterus terang. "Syukurlah, jadi aku tidak perlu repot-repot meladeninya lagi. Yang Mulia, masa lalu itu sudah aku lupakan. Entah itu kue osmanthus, ataupun Ali. Semuanya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan rakyat jelata ini." Dia seketika terpaku. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik tanganku.
Yang mulia mungkin lupa, aku pernah menyelamatkan nyawa Anda. Anda memberiku 1000 tahil emas. Dan plakat emas perintah. Kita sudah impas. Hubungan di antara kita murni hanya sebatas transaksi. Suasana di dalam tenda seketika menjadi hening seperti kuburan. Marah yang berkobar di mata Xiao Jinkeng perlahan mereda dan tergantikan oleh rasa tidak percaya. Pada akhirnya, secercah cahaya bintang di matanya meredup sedikit demi sedikit,